Oke, hari-hari semuanya kita lanjutkan pembahasan soal UTBK Fisika 2020. Sejumlah gas ideal menjalani proses termodinamika sehingga volumenya berubah dari 2 meter kubik menjadi 1 meter kubik. Proses terjadinya tekanan tetap 1,5 kilopascal. Jika energi internal gas berkurang sebesar 2 kilojoule, energi panas yang diterima gas sama dengan berapa? Oke, jadi persoalan ini adalah tentang termodinamika, di mana gas diproses secara isobar, artinya tekanan tetap atau konstan. Nah, kalau proses gas secara isobar, besar usaha yang dilakukan gas atau yang dikerjakan terhadap gas itu sama dengan P dikali delta V, seperti itu. Lalu untuk mencari besarnya kalor, kita gunakanlah persamaan hukum 1 termodinamika. Termodinamika, di mana untuk mencari Q sama dengan energi internal atau energi dalam ditambah dengan usaha. Diketahui soal energi dalamnya berkurang, berarti delta U bertanda negatif. 2 kilojoule itu sama dengan minus 2 kali 10 pangkat 3 joule. Sementara tekanan tetapnya tadi 1,5 kilopascal sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 pascal, seperti itu. Maka langsung saja untuk mencari Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana mencari W tadi adalah P kali delta V. Nah, yang dimaksud dengan delta V di sini itu adalah volume akhir dikurang dengan volume awal. Ya, jadi kalau kita masukkan nilainya delta U-nya tadi adalah minus 2 kali 10 pangkat 3 tambah P 1,5 kali 10 pangkat 3 kali V21, V1-nya ini. Maka dari sini kita dapatkan minus 2 tambah 1 kurang 2 minus 1 kali 1,5 minus 1,5. Jumlahkan semua? Iya. Minus 3,5 kali 10 pangkat 3. Atau ini sama dengan minus 3.500 joule. Nah, gitu ya. Inilah cara menyelesaikan persoalan yang seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 2. 100 gram air kopi, kalori jenisnya 0,9 kalori per gram derajat Celcius yang memiliki suhu 80 derajat dicampur dengan 90 gram air susu. Kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Sehingga suhu campuran adalah 50 derajat Celcius. Berapakah suhu air susu saat sebelum dicampur dengan kopi? Oke, jadi dari soal itu diketahui M kopi 100 gram, kemudian kalori jenis kopi 0,9, suhu kopinya 80, dicampur dengan susu. Masanya 90 gram, kalori jenisnya 1, lalu suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Ditanya, berapakah suhu susu? Jadi, kalau udah jumpa kasus seperti ini, langsung ingat ini merupakan konsep persoalan daripada ajas sebenarnya, di mana kalau yang dilepaskan terhadap suatu benda itu sama dengan kalau yang diterima benda tersebut. Q lepas sama dengan Q terima. Seperti itu. Siapakah yang melepaskan panas atau kalor? Tentu yang bersuhu tinggi. Yang menerima yang bersuhu rendah. Mula-mula kopi suhunya 80, kita campurkan dengan suhu, campurannya menjadi 50. Ini artinya susu lebih rendah suhunya daripada kopi. Maka yang melepas adalah kopi,
yang menerima adalah susu, seperti itu. Maka kilepasnya adalah Q kopi sama dengan Q susu. Jadi untuk mencari kalor itu sama dengan M kopi dikali C kopi kali delta T kopi. Sama dengan Q susu atau S. MS CS delta T S, seperti itu. Jadi untuk MK-nya tadi sama dengan 100, tidak perlu kita ubah satuannya standar karena sudah seragam semua satuannya, ya. Sehingga bos kiri dan bos kanan saling mematikan. MK 100, CK 0,9, delta TK. Kopi lebih tinggi suhunya daripada campuran, maka delta TK adalah TK kurang TS, berarti 80 kurang 50. Sama dengan untuk si susu, MS-nya tadi 90 dikali CS itu adalah 1, delta T susu lebih rendah suhu susu daripada campuran, maka deltanya suhu campuran dikurang suhu susu TS, seperti ini. Berarti 100 ini kita kali dengan 0,9 itu 90. 90 di kiri dan di kanan habis ya karena berkali. Tinggallah di kiri 80 kurang 50, iya 30. Sama dengan di luar kanan tinggallah 50 kurang TS. Berarti TS-nya sama dengan iya 50 kurang 30, 20 derajat Celcius. Gampang ya? Inilah konsep menyelesaikan persoalan ajas lab. Oke, soal berikutnya, rasio energi kinetik sebuah partikel pada kelajuan 0,6 C terhadap energi kinetik partikel itu pada kelajuan 0,8 C adalah berapa jika C merupakan laju cahaya di ruang hampa. Oke, jadi yang diketahui untuk V1 0,6 C, V2 0,8 C, berapakah perbandingan energi kinetik 1 terhadap 2? Jadi, ada di semuanya, ini adalah tentang teori relativistik Einstein-nya. Untuk mencari besar energi kinetik, itu sama dengan energi total atau energi bergerak dikurang dengan energi diam, seperti itu ya. Di mana untuk mencari energi total, energi total disebut juga ini energi relativistik, energi ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Besarnya E ini, itulah yang sama dengan M kali C kuadrat, gitu ya. Sementara E0 ini merupakan energi diam, energi rehat, energi ketika benda dalam keadaan diam. Besarnya E0, itulah yang sama dengan M0C kuadrat. M0 ini massa diam, sementara M di sini adalah massa benda ketika dalam keadaan bergerak atau massa relatif. Jadi mencari massa relatif itu, itulah yang sama dengan M0 per gamma. Dengan catatan gamma di situ merupakan tetapan yang nilainya sama dengan 1 dikurang akar V kuadrat per C kuadrat, seperti itu. Langsung saja untuk mencari besar gamma untuk V1 ini merupakan pasangan Pythagoras ya. Kalau V1 0,6 C otomatis gammanya 0,8, gitu ya. Kalau V-nya 0,8 C maka gammanya yang ini mencarinya seperti ini, otomatis 0,6, seperti ini. Oke, jadi untuk mencari EK, kalau kita ganti EK itu menjadi rumusan seperti ini, EK sama dengan E itu tadi adalah MC kuadrat, M itu adalah M0 per gamma. Jadi kalau kita ganti E menjadi M0
per gamma dikali C kuadrat dikurang E0. Seperti itu ya. M0 kali C itu adalah M0. Kita keluarkan M0-nya, tinggallah persamaannya. C per gamma kurang 1. Inilah bentuk umum EK-nya. Jadi, kalau kita bandingkan EK1 banding EK2, EK1 banding EK2 seperti ini, N0 itu konstan, energi ketika dia adalah tetap. Yang berubah energinya ketika bergerak, maka cukup kita bandingkan 1 per gamma 1 kurang 1 per 1 per gamma 2 kurang 1. Seperti itu ya. Berarti 1 per gamma 1 nilainya tadi 0,8 kurang 1 per 1 per gamma 2, ini gamma 2 ini itu sama dengan 0,6 kurang 1. Ayo kita bereskan. Ini 1 per 0,8 10 per 8 dikurang 1, iya 2 per 8. Sederhanakan 1 per 4 per 1 per 0,6 sama itu dengan 10 per 6. Bagi 2, 5 per 3. Kurang 1, 2 per 3. Kita kali silakan atau bandingkan ini. Kita dapat laba-laba ini 3 kali 1, 3 per 2 kali 4, 8. Maka perbandingan EK1 dengan EK2 adalah 3 banding 8. Gampang ya? Oke, itulah solusi menyelesaikan persoalan relativistik Einstein. Oke, soal berikutnya diketahui modulus buku air adalah B. Rasio massa jenis air di permukaan laut terhadap massa jenis air pada kedalaman tertentu, di mana tekanan total lebih tinggi sebesar delta P dibanding tekanan di permukaan laut adalah berapa? Oke, jadi persoalan ini adalah tentang modulus bulk. Jadi adik-adik semuanya diketahui kira-kira seperti ini cerita soal. Misalnya adalah sebuah benda. Benda ini ketika berada di permukaan air laut, berarti di atasnya, ini misalkanlah volumenya sebesar V0, seperti itu. Lalu benda ini kita masukkan ke dasar laut. Kata modulus dulu, ketika benda dimasukkan ke dalam air sedemikian, maka benda ini akan mendapatkan tekanan dari segala arah, sehingga benda ini dikompresi, ya, mendapat tekanan dari segala arah, dan ukurannya berubah. Tentu semakin kecil, seperti ya. Kalau mula-mula sebesar ini V0, sekarang kita sebutlah volumenya sebesar VT, gitu. Jadi untuk mencari modulus U atau B sama itu dengan perubahan tekanan delta P per delta V per V0. Delta P ini adalah perubahan tekanan. Tentu tekanan di dalam air ini lebih besar daripada di permukaan. Maka selisih tekanannya ini itulah yang kita sebut sebagai delta P. Nah, gitu ya. Lalu yang dimaksud dengan delta V di sini adalah delta V itu sama dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Tentulah setelah perhatikan gambar ini, volume akhir lebih kecil dikurang dengan volume awal. Kalau berbentuk nilai ini, maka tentu delta V nanti akan bertanda negatif. Seperti itu ya. Jadi kalau kita jabarkan rumusnya ini, B itu sama dengan delta P per delta V, artinya volume akhir kurang volume awal per V0. Ya.
atau ini kita balikkan, boleh juga dituliskan B sama dengan delta P kali fenol per VT kurang fenol. Atau kita kali silangkan B kali VT, berarti VT kali B kurang fenol kali B sama dengan delta P kali fenol. Atau dari sini kita dapatkanlah VT kali B itu sama dengan pindahkan ke kanan fenol kali B tambah delta P kali fenol. Atau VT sama dengan fenol kali B tambah delta P kali fenol per B. Seperti itu ya. Atau boleh juga ini tulis seperti ini. VT sama dengan sama-sama dibagi B ini. Berarti fenol tambah delta P kali fenol per B. Atau kalau kita keluarkan nilai fenolnya, fenol kali 1 tambah delta P per B. Inilah volume akhirnya. Seperti itu ya. Yang ditanya perbandingan massa jenis di permukaan dibandingkan dengan massa jenis benda ketika berada di atas. Ingat, untuk mencari massa jenis itu sama dengan M per V. Ini artinya massa jenis berbanding terbalik dengan volume. Volume yang berubah, massa itu tetap karena bendanya hanya dikompres, bukan menghilangkan partikel atau massa seperti itu. Berarti kalau kita bandingkan massa jenis di permukaan, rho banding rho aksen, terbaliklah dengan volume. Volume ketika berada di dasar, itulah kita sebut namanya VT. Banding volume ketika di permukaan, itulah kita sebut namanya fenol. Jadi kalau kita masukkan nilai VT adalah ini, fenol kali 1 tambah delta P per B dibagi dengan fenol. Sama-sama ini kita bagi fenol, maka dapatlah rho banding rho aksen sama dengan 1 tambah delta P per B. Inilah perbandingan massa jenis di permukaan dengan di dasar. Gampangnya, inilah kira-kira cara menyelesaikan persoalan modulus bulk seperti itu. Nomor 5, mobil ambulan yang membunyikan sirene berfrekuensi F melaju melintasi halte dengan kecepatan tetap. Laju bunyi di udara saat itu adalah V. Orang yang berdiri di halte mendengar frekuensi suara sirene itu 10 F per 9 saat ambulan menuju halte. Frekuensi sirene yang didengar saat ambulan menjauhi halte adalah berapa? Oke, jadi kira-kira seperti ini ceritanya. Diketahui adalah sebuah ambulan. Misalkan inilah ambulan. Lalu ambulan ini membunyikan sirene. Gitu ya. Nah, katakanlah di sini ada halte. Lalu di halte ini ada seorang anak mendengarkan bunyi daripada sirene. Jadi ambulan ini kita sebutlah sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi, dan anak ini adalah sebagai pengamat atau pendengar bunyi. Nah, si anak ini diam di halte. Itu artinya kecepatan si pengamat bunyi atau si pendengar sama dengan 0. Lalu ketika ambulan bergerak mendekati si pengamat, sumber mendekati pendengar. Si sumber ini bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi kita sebutkan namanya Vs. Jadi ketika sumber mendekati pendengar, ingatlah vektor kecepatan sumber ini bertanda negatif.
Seperti itu. Lalu bergerak sedemikian ambulan ini mendekat, kemudian menjauh. Ketika si sumber bunyi, misalkan inilah ambulannya tadi. Si ambulan ini selanjutnya bergerak menjauhi pendengar. Maka vektor kecepatan si sumber bunyi ini, Vs, adalah bertanda positif. Jadi ketika mendekat kita sebutlah itu namanya Vs1, ketika menjauh kita sebutlah namanya Vs2. Ketika sumber mendekati pendengar, frekuensi yang didengar oleh pendengar kita sebutlah itu namanya Fp1. Ketika sumber menjauhi pendengar, frekuensi yang didengar oleh pendengar kita sebutlah itu namanya Fp2. Nah, ini merupakan persoalan efek Doppler. Seperti dia, efek Doppler. Jadi, kata si Doppler untuk mencari besar frekuensi yang didengar si pendengar, itulah yang kita rumuskan dengan V tambah kurang Vp per V tambah kurang Vs dikali dengan Fs, seperti itu. Nah, kapan dipati tambah kurang berdasarkan ini. Kemudian V di sini adalah laju bunyi di udara. Jadi kita tinjau dulu ketika sumber mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar P seperti dia, maka frekuensi pendengar 1 itulah kita sebut tadi ini sama dengan V tambah kurang Vp, pendengarnya diam berarti 0, per V tambah kurang Vs, Vs mendekati pendengar berarti negatif, Vs1 dikali Fs, seperti itu ya. Untuk Fp1 10F per 9 sama ini dengan V per V kurang Vs1 dikali Fs, yaitu F. Jadi kita bagi F kiri kanan, habiskan F-nya kita kali silang 10 per 9 V 10 per 9 V kurang 10 per 9 Vs1 itu sama dengan V, seperti ya. Atau ini boleh juga 10 V kurang 10 Vs1 sama dengan 9 V. Boleh ya? Kita matikan 9-nya ini. Maka pindahkan 9V ke kiri, tinggal langsung. Sama dengan pindahkan ke kanan ini jadi positif ya. 10V S1. Maka dapat kita lah V sumbernya itu sama dengan V per 10. Tadi kata si sumber itu bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti Vs1 ketika mendekat sama besarnya dengan Vs2 ketika menjauh. Karena konstan. Maka sekarang kita tinggallah ketika sumbernya menjauhi si pengamat atau pendengar. Rumuskan Fp2 sama dengan V plus minus Vp 0. Langsung aja V per V tambah kurang Vs. Sumber menjauhi berarti positif. Vs2 dikali dengan F. Ya, ayo masukkanlah nilai-nilainya. V per V tambah Vs2 sama dengan Vs1, yaitu V per 10 dikali F. Mati semua F-nya ini ya. Tinggallah 1 per 1 tambah 1 per 10 kali F. Berapa ini? Ayo. 1 tambah 1 per 10, 10 tambah 1, 11. 11 per 10. Berikan 10 per 11 F. Inilah nilai frekuensi pendengar setelah sumber menjauhi pendengar. Gampang ya? Oke, adik-adik semuanya, inilah sekilas pembahasan UTBK bagian yang kedua. Nantikan pembahasan fisika
di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di UTBK gelombang yang kedua.